Selamat datang kembali di channel saya. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Children of Heaven. Diawali dengan memperlihatkan seorang anak bernama Ali. Dia sedang menunggu sepatu adiknya yang sedang dijahit, walaupun sebenarnya sepatu adiknya itu sudah tak layak pakai. Setelah selesai kemudian dia pergi untuk membeli roti dan beberapa makanan di sana. Setiap ada waktu senggang dia selalu disuruh orang tuanya untuk belanja keperluan makan mereka. Ali pun masuk ke warung untuk membeli kentang, kemudian meletakkan sepatu adiknya dan roti di sana. Namun kemudian datanglah seorang pemulung dan tanpa sengaja bungkusan Ali yang berisi sepatu adiknya ikut terbawa. Ali tidak menyadarinya. Setelah selesai memilih kentang, kemudian meminta agar pembayarannya ditambahkan dengan hutang sebelumnya. Orang tua Ali sangat tidak berkecukupan. Untuk makan saja mereka sering ngutang dulu, sebelum dapat uang untuk membayarnya. Kemudian Ali berlalu keluar untuk mengambil sepatu dan roti yang dia taruh di luar. Namun betapa terkejutnya, ketika melihat sepatu adiknya tidak ada di sana. Ali pun membongkar tempat itu, dan malah dagangan yang jadi berantakan. Si pemilik warung pun sangat marah dan menyuruhnya segera pergi dari sana. Kemudian Ali pergi dengan air mata di wajahnya. Dia tidak sanggup untuk memberitahu adiknya Zahra bahwa sepatunya sudah hilang. Apalagi setelah sampai di rumah, ibunya sedang ditagih pemilik kontrakan karena sudah nunggak beberapa bulan. Dia pun tidak mau memberitahu ibunya soal sepatu adiknya yang hilang itu, yang akan membuat beban mereka makin bertambah. Kemudian Ali menemui Zahra adiknya. Dengan mata yang sudah berkaca-kaca dia pun memberitahu bahwa sepatu adiknya hilang, namun dia meminta agar Zahra tidak memberitahu ibunya. Dia pun berjanji untuk mencarinya. Walaupun mereka bukan keluarga yang mampu, namun Ali dan Zahra sangat rajin belajar dan cukup berprestasi di sekolah. Malam itu pada saat belajar Zahra menuliskan pertanyaan kepada Ali, karena kalau bersuara takut ketahuan orang tua mereka. Zahra menanyakan besok ke sekolah harus pakai sepatu apa, karena sepatunya belum ditemukan. Ali pun membalas dengan menuliskan Zahra bisa pakai sepatu punya dia. Dan Ali akan menunggu setelah Zahra pulang, barulah dia berangkat ke sekolah. Keesokan paginya Zahra terlihat sudah bersiap ke sekolah. Dia pun segera memakai sepatu kakaknya Ali. Walaupun terlihat lebih besar dia tetap santai dan menuju sekolah. ورزش کفش کتونیه که متاسفانه خاطر کفشاش بود. من بارها به شما گفتم. Setelah pulang sekolah, Zahra langsung berlari untuk mengantarkan sepatu kakaknya Ali ke tempat yang sudah mereka tentukan. Sampai di sana, Ali sudah menunggunya dan tidak banyak bicara dia segera memakai sepatunya itu dan langsung berlari. Karena Ali harus berpacu dengan waktu untuk mengejar jam pelajaran, dan mungkin saja teman-temannya di sekolah sudah memulai pelajaran. Pulang sekolah Ali sangat lesu karena dia dapat teguran dari gurunya, karena terlambat masuk kelas. Dia pun mendapati adiknya sedang mencuci piring, kemudian Zahra melihat sepatu Ali yang kotor, kemudian mereka mencucinya. Sesaat rasa letih dan kesedihan Ali hilang dikala bermain gelembung dengan Zahra adiknya, mereka melupakan sejenak beban hidupnya. Keesokan harinya seperti biasa, Zahra sudah berangkat duluan ke sekolah. Hari itu Zahra ada ulangan, dia pun dengan secepat mungkin menyelesaikannya, karena kakaknya Ali sudah menunggunya.
خانم اجازه میتونیم بریم؟ Dia berlari secepat mungkin, namun karena sepatunya kebesaran, sepatunya terlepas dan jatuh ke selokan, sepatunya hanyut terbawa air. Zahra berlari mengejarnya namun tidak bisa mendapatkannya, sampai sepatu itu nyangkut di bawah jembatan kecil. Zahra kecil putus asa dan menangis karena tidak bisa meraihnya. Lalu datanglah pemilik toko yang dekat di sana kemudian membantunya mengambil sepatu itu. Setelah sampai di tempat Ali pun menanyakan keterlambatan Zahra untuk datang. Zahra menangis dan meminta sepatunya kembali. Ali menjelaskan agar Zahra bersabar dulu untuk sementara waktu, hingga keuangan orang tua mereka membaik. Hari itu Ali sangat terlambat ke sekolah, dan dia ketahuan kepala sekolah. Kemudian Pak Kepala Sekolah menanyakan kenapa sering terlambat. Ali tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Dia mencoba memberikan beberapa alasan untuk menutupinya. Kepala sekolah memberikan peringatan agar Ali tidak terlambat lagi. Di kelas, Ali masuk dalam 3 orang yang paling pintar dan selalu mendapatkan nilai tinggi. Pak Guru pun memberikan hadiah sebuah pulpen. Sepulangnya sekolah, Ali berlari dengan wajah yang gembira. Dia menemui adiknya Zahra untuk memberikan hadiah pulpen dari Pak Guru. Dia ingin menyenangkan hati adiknya. Karena gara-gara dia, sepatu adiknya Zahra hilang dan jadi menderita. میدونستم. برای خودم. الان میام. Di hari berikutnya seperti biasa Zahra pergi duluan ke sekolah. Pada hari itu sebelum masuk kelas diadakan himbauan oleh guru, dan semua siswa berbaris di lapangan. Saat dalam barisan Zahra terus saja memperhatikan teman-temannya yang memakai sepatu bagus dan layak pakai. Dia pun terasa malu saat melihat sepatunya sendiri. Tanpa sengaja dia melihat salah satu murid di sana, yang memakai sepatu mirip sekali dengan sepatu dia yang hilang. Zahra terus memperhatikannya sampai semua murid dibubarkan. لاک پشت را بنویسم که حواستون باشه زنگ تکلیفتون رو. Saat jam istirahat, Zahra terus mencari siswa yang memakai sepatu mirip punya dia yang hilang. Dia pun menemukan anak tersebut, kemudian mendekatinya dan memperhatikan sepatu yang dipakainya. Dia ingin memastikan bahwa benar itu sepatu punya dia yang hilang. Sepulang sekolah, Zahra mengikuti anak itu hingga sampai di rumahnya. Scene berpindah ke Ali yang seperti biasa telat datang ke sekolah, dan di sana sudah ada Pak Kepala Sekolah yang sudah menunggunya. Kali ini Ali sudah tidak dapat kesempatan lagi masuk kelas. Kepala sekolah menyuruhnya pulang, walaupun Ali sudah memohon namun tidak dihiraukan. Beruntung Ali berpapasan dengan guru yang ngajar di kelasnya. Kemudian Pak Guru meminta untuk Ali dapat mengikuti pelajaran, karena Ali salah satu murid berprestasi dan sangat baik. Akhirnya Pak Kepala Sekolah pun memberikan kesempatan lagi, namun dia meminta agar Ali tidak mengulanginya. Setelah pulang sekolah, Zahra memberitahu Ali bahwa sepatunya sudah ditemukan, namun ada orang lain yang memakainya. Mereka bergegas untuk mendatangi anak tersebut. Setelah sampai di sana, Zahra dan Ali memperhatikan rumah mereka. Keluarlah ayah anak itu yang tunanetra. Mereka mau pergi bekerja dengan dituntun anaknya. Zahra dan Ali pun saling bertatapan. Sepertinya mereka tidak tega untuk meminta sepatunya kembali. Mereka pun kembali pulang seakan sudah merelakan sepatunya. Hari Jumat kebetulan Ali libur sekolah. Ayahnya mengajak untuk ke kota mencari pekerjaan. Mereka pun berkeliling menanyakan ke rumah-rumah siapa tahu ada yang membutuhkan jasanya.
Setelah beberapa lama hampir putus asa, akhirnya ada orang yang membutuhkan jasanya. Ayahnya Ali melakukan pekerjaannya dengan baik. Sedangkan Ali bermain dengan anaknya yang punya rumah. Setelah seharian bekerja akhirnya pekerjaannya selesai. Ayahnya Ali pun mendapatkan uang yang lumayan, karena tuannya sangat baik hati jadi memberi lebih dari pekerja biasanya. Mereka pun segera pulang dengan wajah yang gembira karena sudah mendapatkan uang. Namun dalam perjalanan naas bagi mereka, sepeda yang mereka tumpangi mengalami remblong dan mereka mengalami kecelakaan. Untungnya mereka berdua selamat namun sepedanya sudah tidak bisa dipakai lagi. Akhirnya untuk pulang mereka menyewa mobil. Uang hasil pekerjaannya seharian, habis buat berobat dan sewa mobil yang mengantarkannya pulang. Scene beralih di hari berikutnya, di sekolah ada pengumuman ada pertandingan lari maraton untuk anak-anak yang diselenggarakan oleh gubernur. Yang tertarik mengikutinya harus datang dan mendaftar untuk seleksi. Awalnya Ali tidak tertarik mengikutinya, namun setelah melihat hadiah juara 3 yang bisa mendapatkan piala dan sepasang sepatu, dia pun ingin mendaftarkan dirinya untuk ikut. Namun pendaftaran sudah ditutup karena Ali tidak mengikuti seleksi saat pertama. Ali memohon kepada pelatih di sana untuk bisa mengikutkannya. Setelah melihat Ali yang sangat serius dan sambil menangis, pelatih pun memberikan kesempatan untuk seleksi. Pelatih sangat terkejut saat melihat Ali yang begitu cepat dalam berlari, bahkan mengungguli anak-anak lain yang sudah mengikuti seleksi sebelumnya. Mungkin dalam hal lari Ali sudah terbiasa, karena hampir setiap hari Ali lari untuk mengejar waktu masuk ke sekolah, karena harus gantian sepatu sama Zahra adiknya. Tibalah di hari pertandingan, di sana terlihat banyak sekali anak-anak yang mengikuti lomba tersebut. Mereka didampingi orang tuanya dan berfoto-foto mengabadikan momen tersebut. Ali yang baru datang hanya terdiam dan memperhatikan mereka. Kemudian pelatih pun menepuk dan memberikan seragam agar Ali segera bersiap-siap. Setelah panitia memberikan aba-aba, suara tembakan pun terdengar bahwa pertandingan lari maraton sudah dimulai. Semua anak-anak pun berlari menyusuri jalan, tidak terkecuali Ali yang begitu gigih dan bersemangat. Ia terus berlari dengan membayangkan adiknya, berlari setiap hari untuk bertukar sepatu. Hingga jarak finish semakin dekat, dia ditendang oleh anak lain sehingga dia terjatuh. Dia pun bangkit lagi dan mengejar mereka. Dengan sisa-sisa tenaganya Ali terus berlari mengejar mereka, dengan tujuan untuk dapat juara 3. Namun persaingan sungguh ketat di sana, ada 4 orang yang berjejer sehingga Ali sulit untuk mengambil juara 3. Akhirnya dia terus berlari dan menyalip mereka. Ali pun finish di peringkat pertama. Kepala sekolah dan pelatih sangat bangga pada Ali, karena sudah menjadi juara sekaligus mewakili sekolah mereka. Ali pun mendapatkan piala, namun dia sangat sedih karena juara pertama tidak mendapatkan sepatu yang dia idam-idamkan untuk adiknya. Ali pulang ke rumah dengan wajah lesu, dia menatap adiknya di sana. Mereka bertatapan namun tidak bicara, seakan Zahra sudah menduga Ali gagal mendapatkan sepatunya. Kemudian Zahra pergi untuk masuk rumah, karena mendengar adiknya menangis. Ali duduk sambil membuka sepatunya, yang sudah bolong akibat perlombaan tadi, bahkan kakinya pun sampai lecet. Kemudian dia merendam kakinya untuk menghilangkan rasa nyeri dan pedih. Di pasar terlihat ayahnya Ali sudah membeli sepatu untuk mereka berdua. Ayah Ali sebenarnya sangat paham dan tahu apa yang dibutuhkan anak-anaknya. Namun perlu waktu dan usaha untuk bisa mencukupi keinginan mereka. Perjuangan orang tua memang sudah tak bisa dibayangkan untuk membahagiakan keluarganya. Setiap orang tua pasti ingin sekali membahagiakan anak-anak mereka, dan film pun selesai.